Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Shahih Fiqih Sunnah. Sekarang kita memasuki bab tayamum. Tayamum ini terbagi dua. Ada tayamum menurut lughah, menurut bahasa, secara etimologi adalah al-qasdu, artinya menyengaja. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Janganlah kamu menyengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan daripadanya. Nah, di sini ada kalimah wala yatayammamu. Kadang-kadang ada orang yang kalau mau sodakoh dipilih yang jeleknya. Kalau yang jeleknya disodakohkan, kalau yang bagusnya dijual. Nah, ini Allah melarang. Wala yatayammamu al-khabis. Jangan kamu sengaja memilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, lalu nanti disodakohkan. Adapun kalau tayamum secara syara atau secara terminologi, al-qasdu ila sa'id wajhil ardi li tathhir listibahati ma yubihul wudu wal ghuslu. Menyengaja menggunakan permukaan bumi untuk bersuci agar boleh melakukan sesuatu yang boleh dilakukan disebabkan wudu dan mandi. Nah, ini adalah definisi tayamum. Adapun disyariatkannya tayamum, pertama berdasarkan Al-Quran, kedua berdasarkan sunnah, ketiga berdasarkan ijma'. Adapun Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya tayamum, diantaranya surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Di dalam bagian akhir ayat tersebut Allah berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Adapun sunnah atau hadis yang menunjukkan disyariatkannya tayamum, pertama hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran. Fa aynama adrakat rajulan min ummati shalah fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Bumi ini dijadikan, ya, seluruh bumi ini dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid, sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu sholat, maka disitulah tempat sholatnya dan disitu juga alat
tempat untuk bersucinya. Kemudian kedua, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai melaksanakan sholat, beliau melihat seseorang menyendiri, tidak ikut sholat bersama yang lain. Ya, jadi setelah Rasul selesai melaksanakan sholat, jadi ada seseorang Pak menyendiri aja, dia tidak ikut sholat. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Ya fulan, ma mana'aka ala tusalli ma'al qaum?" Wahai fulan, kenapa kamu tidak ikut sholat bersama yang lainnya? Faqala, lalu dia menjawab, "Ya Rasulullah, asobatni janabah walama." Wahai Rasulullah, saya tidak ikut sholat bersama yang lain karena saya ini junub, mau mandi tidak ada air. Ini alasannya ya. Jadi si laki-laki itu junub, mau mandi tidak ada air, maka dia tidak ikut sholat. Begitu Nabi mendengar alasan orang tersebut tidak ikut sholat itu karena dia junub, mau mandi tidak ada air, lalu Nabi bersabda, "Alaika bis-sha'id fa innahu yakfik." Hendaklah kamu menggunakan tanah. Artinya, hendaklah kamu tayamum saja, itu cukup buatmu. Falamma hadaral ma, a'ta Nabi sallam hadda rajul ina'an min ma'in faqala igtasil bih. Maka ketika air itu sudah ada, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan air kepada si laki-laki tersebut dan Nabi bersabda, "Mandilah dengan air ini." Nah, di sini iwan fillah ya, Nabi menyebutkan alaika bis-sha'id fa innahu yakfik. Hendaklah kamu bertayamum, tayamum itu sudah cukup buatmu. Nah, ini diantara hadis yang menjelaskan disyariatkannya tayamum. Kemudian amma yuzi'ut tayamum, dari apa saja yang bisa diganti oleh tayamum. Atayamumu badalun anil wudu'i wal gusli inda indima ilma'i aw ta'adduri istimalihi. Tayamum itu iwan filah sebagai pengganti wudu, juga sebagai pengganti mandi. Ketika tidak ada air atau air ada tapi ada uzur untuk menggunakan air, ya, tapi uzur untuk menggunakan air. Qala An-Nawawi, hada madhabuna wa bihi qala al-ulama kafah minas sahabat wa tabi'in wa man ba'dahum. Jadi kata Imam Nawawi, inilah madhab kami, dan beginilah yang dikatakan oleh seluruh ulama, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in ataupun ulama-ulama setelah mereka. Jadi tayamum ini sebagai pengganti dari wudu, pengganti dari mandi kalau tidak ada air, atau air ada tapi ada uzur tidak bisa menggunakan air tersebut, ya. Kemudian iwan fillah, dalil di antara dalil ya yang menunjukkan bahwa tayamum sebagai pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi
adalah pertama firman Allah yang sudah disebutkan tadi tentang surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa idza kuntum ila sholati, apabila kamu berdiri ya ingin melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Ini perintah wudu. Ya, ini perintah wudu. Wa in kuntum junuban fatoharu, dan jika kamu junub fatoharu, maka mandilah. Ini perintah apa? Perintah mandi. Ulang. Jadi idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum dan seterusnya, ini perintah berwudu. Wa in kuntum junuban fattoharu, ini perintah mandi. Kemudian setelah Allah memerintahkan berwudu dan memerintahkan mandi, lalu di ujung ayatnya falam tajidu ma'an, jika kalian tidak mendapatkan air, untuk wudu tidak ada air, untuk mandi tidak ada air, bagaimana? Fatayammamu, maka tayamumlah. Ini jelas Pak ya, ayat ini ayat yang menunjukkan bahwa tayamum bukan hanya dari hadas kecil saja, tapi juga dari hadas besar. Ya, dari hadas besar. Begitu juga ya hadis yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu hadis dari Imran bin Husain, yang Nabi SAW ketika bertanya, kenapa kamu tidak sholat ya bersama yang lain? Jawabannya kan, saya dalam keadaan junub, mau mandi tidak ada air. Kata Nabi apa? Alaika bis-sa'id fa innahu yakfi, hendaklah kamu menggunakan tanah atau apa yang ada di permukaan bumi ini, itu cukup untukmu. Begitu juga ikhwan fillah, hadis Ammar bin Yasir ini yang sangat, artinya lucu ini hadis ini. Kenapa saya katakan lucu? Ammar bin Yasir berkata begini, ajnabtu fatamakatu fiturab, saya dalam keadaan junub, mau mandi tidak ada air, lalu kata Ammar, saya mengguling-guling di tanah. Jadi dilepas bajunya, lalu dia guling-guling Pak, kayak kebo gitu. Apa tujuannya? Supaya seluruh tubuhnya terkena tanah. Ya, mengguling-guling. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidalik. Kemudian saya ceritakan hal itu kepada Rasul. Bagaimana ketika Rasulullah ya mendengar cerita dari Ammar bin Yasir bahwa dia tayamumnya mengguling-guling di tanah? Maka kata Rasul, innama kana yakfika hakada wa daraba yadayhi alal ar wa masaha wajhahu wa kafai. Kata Nabi, kalau bahasa kita, tayamum teh bukan begitu. Tayamum bukan mengguling-guling di tanah. Tayamum itu cukup begini loh. Lalu Nabi memukulkan ya kedua tangannya ke tanah. Setelah Nabi memukulkannya, lalu Nabi mengusapkan ya, mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangannya. Nah, ini berarti ini jelas Pak ya, bahwa tayamum bukan hanya dari hadas kecil saja. Kemudian hal yumamul mayit idza udimal ma, bagaimana kalau ada yang meninggal dunia mau dimandiin tapi tidak ada air, apakah si mayit juga boleh ditayamumin? Jawabannya adalah yuyammamul mayyit kal hayy ida ada malma li'anna guslahu fardun. Jadi mayit juga sama Pak. Kalau banyak mayit, memandikan mayit hukumnya adalah wajib, seperti mandi junub juga hukumnya wajib.
Nah, ketika kita mau mandi junub tidak ada air, maka kita bertayamum. Begitu juga kalau mau memandikan jenazah tidak ada air, maka jenazah pun ditayamumin. Ya, ditayamumin. Jadi lebih singkat, Iwan Fillah. Kemudian, dalam kondisi apa kita boleh bertayamum? Al-ahwal allati yubahu fiha tayamum. Keadaan yang dibolehkan melakukan tayamum ada dua. Ya, ada dua. Dua keadaan, dua kondisi. Yang pertama, inda inaidimal ma'i sawaun fi safar awil hadar. Pertama, ketika tidak ada air, baik ketika kita safar, ketika kita ada dalam perjalanan, atau ketika kita bermukim, ada di tempat. Ya, ketika tidak ada air, baik dalam safar ataupun ketika kita ada di tempat tidak bepergian. Ini satu. Yang kedua, inda ta'adduri istimalihi, ketika tidak bisa menggunakan air. Air umpamanya ada, tapi karena kita sakit tidak boleh terkena air. Kalau terkena air, bisa jadi penyakitnya akan semakin kambuh atau sembuhnya bakal lambat. Nah, ini adalah boleh kita bertayamum. Ya, boleh kita bertayamum. Kemudian Iwan Fillah, dan tayamum ini ya tidak disyaratkan dalam kondisi safar. Tidak, safarnya harus safar yang jauh banyak ya. Tidak, beda dengan qashar salat. Kalau qashar salat kan disyaratkan harus safar, yang safarnya juga ada batasannya. Tapi kalau tayamum tidak ada batasan safarnya, mau safar jauh ataupun safar dekat adalah diperbolehkan kita tayamum. Dan safarnya juga tidak disyaratkan safar taat, safar untuk ketaatan. Walaupun orang tersebut safar untuk maksiat, boleh tayamum. Paham nggak maksudnya? Safar untuk maksiat. Hah? Contohnya apa ya? Ada orang dari kampung, Pak. Sholat mah rajin orang ini. Tapi di kampung saya kerjaan apa ini? Kebutuhan banyak. Ya, anak banyak. Akhirnya saya mau ke kota aja. Mau ngapain? Saya mau nyopet. Dia niat dari kampung ke kotanya mau jadi tukang copet. Berarti safarnya safar apa ini? Safar maksiat ini namanya, Pak. Bukan safar taat karena dia ingin melakukan maksiat. Boleh dia tayamum? Boleh. Boleh seandainya ada Pak tukang copet tapi sholatnya rajin. Umpamanya ya. Ini sebagai contoh saja, Pak ya. Nah, jadi tidak disyaratkan safarnya harus safar taat, walaupun safar maksiat tetap saja dibolehkan untuk bertayamum. Nah, sekarang Iwan Fillah, bagaimana kalau ada air, Pak? Tapi air ini tidak mencukupi seluruh anggota wudhu. Kalau wudhu atau kalau dipakai mandi tidak mencukupi untuk membasahi seluruh tubuh. Paham, Pak? Rupanya ini air ada, tapi air ini hanya cukup, kalau wudhu banyak, hanya cukup untuk membasuh wajah dan kedua tangan. Setelah wajah dicuci, tangan dicuci, air habis. Atau kalau mandi, Pak,
hanya cukup untuk mengguyur kepala saja. Setelah air digunakan untuk mengguyur kepala, air habis. Pertanyaannya, apakah gunakan air yang ada dulu, setelah itu anggota wudhu yang tidak kebagian air tayamum, ataukah langsung tayamum saja, tidak perlu wudhu, tidak perlu mandi? Kalau boleh punya pendapat, kira-kira pendapat antum gimana? Hah? Langsung tayamum aja, gak usah wudhu dulu? Gak usah ya. Ada lagi yang punya pendapat wudhu dulu secukupnya, setelah air habis baru tayamum, atau mandi dulu secukupnya, nah badan yang masih kering baru tayamum, atau langsung saja tayamum? Kira-kira yang mana, Pak? Ya, ini pendapat dulu nih, pendapat dulu. Bah punya pendapat nggak? Yang mana? Kalau menurut Bah apa? Tayamum langsung atau gunakan dulu air? Nah, dalam kondisi seperti ini, fali ahli ilmi fi hadhil mas'alah madhabani. Ulama terbagi dua pendapat. Ya. Al-awalu, pendapat pertama, annahu yaksilu mastata'a min a'dha'i wa yatayammum anil baqi. Pendapat pertama, gunakan dulu air secukupnya. Kalau wajah, tangan. Nah, untuk mengusap kepala dan mencuci kaki itu baru tayamum. Ini pendapat pertama. Begitu juga kalau mandi, ya kepala aja dulu basahin. Setelah ini yang lainnya baru tayamum. Ini adalah madhabnya Imam Ahmad, dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Dalil yang dipakai firman Allah surat At-Taghabun ayat 16, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesanggupmu, semampumu. Nah, mampunya cuma sampai wajah doang atau tangan doang, berarti sampai wajah atau sampai tangan. Itu namanya fattakullah mastata'tum. Kedua, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Nah, berarti kalau mampunya kita mencuci hanya wajah dan tangan, berarti itulah yang harus kita lakukan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, anahu yatamamu ibtidaan. Pendapat kedua, kalau air ada diperkirakan tidak cukup baik untuk wudhu ataupun untuk mandi, pendapat kedua langsung saja bertayamum. Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan inilah pendapat mayoritas dari kalangan ulama-ulama salaf. Jadi langsung tayamum. Apa dalilnya? Pertama, li'anahu la yajma'u baina taharatil ma'i wa taharatit tayamum, imahada wa imahada. Karena tidak boleh bergabung, tidak boleh berkumpul antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tanah. Imahada wa imahada, artinya kalau mau wudhu, wudhu, kalau mau tayamum, tayamum. Tidak ada wudhu iya, tayamum iya, tidak ada.
Tayamum itu kan pengganti. Masa yang diganti dan yang penggantinya ada dua-duanya? Ya, ini adalah kenapa katanya? Contohnya ya. Nah, tapi tidak saya bahas panjang ini. Cuma penulis ya, di antara dua pendapat ini mana yang lebih dohir? Penulis kitab ini wala alal adhar anahu yatayamamu ibtidaan. Yang dohir, yang nampak jelas, langsung saja tayamum, tidak perlu wudu atau tidak perlu mandi. Kenapa? Karena kalau air ada tapi tidak mencukupi, itu sama dengan tidak ada air. Itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian man kana ma'ahu ma'un ila annahu yahopu ala nafsihi aw rafiqihi aw dabatihi al-ats inistamalahu. Sekarang air ada, Iwan Fila, dan air ini kalau digunakan untuk wudhu cukup, untuk mandi pun cukup. Cuma kalau air digunakan untuk wudhu atau untuk mandi, khawatir dirinya atau temennya atau binatang bawaannya nanti kehausan. Nih, waduh, ini air ada ini, cuma perjalanan masih jauh. Kalau ini air dipakai wudhu, nanti saya minum apa ini? Wah, ini bisa kehausan ini. Pertanyaannya, apakah boleh tayamum saja? Air gak usah dipakai wudhu, dipakai bekal untuk minum saja. Nah, Iwan Fillah, qala Ibnul Mundir, Imam Ibnul Mundir berkata, ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli al-ilm ala anna al-musafira idha khasiya ala nafsihi al-atsh wa ma'ahu miqdarun yatatoharu bih minal ma' annahu yubki ma'ahu lisyurbi wa yatayammamu. Kata Imam Ibnul Mundir, sudah sepakat seluruh ahli ilmu yang aku hafal darinya, kalau orang sedang safar, ya, kalau orang ini sedang safar dan dia punya air yang hanya cukup untuk bersuci, tapi kalau dipakai bersuci, contohnya dipakai wudhu bakal habis, dipakai mandi juga habis, sehingga dia tidak ada untuk minum, sehingga akhirnya nanti bakal kehausan. Maka kata Al-Imam Ibnul Mundir adalah anahu yubki mahu, artinya air gak usah dipakai wudhu, gak usah dipakai mandi. Lisurbi, gunakan air untuk minum. Adapun kalau kita mau sholat, cukup dengan tayamum saja. Ya, cukup dengan tayamum saja. Oke, sekarang mas'alatun, ada masalah Iwan Fillah. Idza jama'a mayitun wa junubun wa haidun wa man alla badanihi najasatun. Gimana ini Pak? Kalau di situ berkumpul, satu, ada mayit yang harus dimandikan. Kedua, ada orang yang junub harus mandi. Ketiga, ada wanita yang selesai haid, ini juga harus mandi. Keempat, ada orang yang di tubuhnya ada najis. Sedangkan air cukup hanya untuk satu orang. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak menggunakan air? Hah? Kira-kira siapa ini Pak? Di situ ada 4. Satu, ada mayat. Mayat wajib dimandikan. Kedua, ada orang junub. Orang junub juga wajib mandi. Yang ketiga, ada wanita baru selesai haidnya, ini juga harus mandi. Ada juga orang yang di tubuhnya ada najis, ini juga harus dicuci. Tapi air hanya cukup untuk satu orang. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak menggunakan air?
Yang mana ini? Hah? Jawaban pertama, yang paling berhak menggunakan air yang punya air. Ya, yang paling berhak menggunakan air yang punya air. Kalau air itu tadinya punya si mayit yang paling berhak. Kalau air punya orang yang junub paling berhak. Kalau air punya wanita yang haid yang paling hak. Jadi air ini punya siapa? Yang punya airlah yang paling berhak. Nah, kan dulu ya. Sekarang banyak. Bagaimana kalau air ini bukan milik seseorang? Mungkin di sumur umum nih, musim kemarau Pak, air masih ada, tapi tinggal buat satu orang ini. Siapa yang paling berhak? Mayoritas ulama berpendapat mayit yang paling berhak. Apa alasannya si mayit yang paling berhak? Ya, alasannya nih, alasannya iwatillah ada dua alasan. Ya, ada dua alasan. Alasan pertama, anahu khotimatu amrihi. Ini terakhir mandi. Gitu ya. Ini alasan pertama. Dia terakhir Pak, gak bakalan mandi lagi. Kalau kita masih bisa besok atau lusa mandi. Kalau mayit terakhir. Paham maksudnya? Fahussa bi akmali toharotain, maka mayit harus dihususkan dengan cara yang bersuci dan yang sempurna, yaitu dengan air. Wal ahya sayajidunal ma, sedangkan orang yang hidup insya Allah mungkin besok atau lusa pun masih bisa mendapatkan air, tapi orang si mayit terakhir. Itu alasan pertama. Alasan kedua, anal qasda min ghuslil mayit tandifuhu. Tujuan memandikan mayit adalah untuk membersihkan anggota tubuh si mayit. Karena tujuan memandikan mayit untuk membersihkan tubuhnya tidak bisa tercapai kecuali harus dengan air. Paham? Kecuali harus dengan air. Ya. Wal qasdu minat toharoh al ahya, sedangkan tujuan bersuci yang dilakukan oleh orang yang hidup, contohnya orang yang junub mandi, orang yang haid mandi, orang yang di dalam tubuhnya banyak najis dicuci. Tujuannya bukan untuk membersihkan, tapi listibahati sholat, supaya sholat sah. Paham Pak? Orang yang junub harus mandi supaya sholat sah. Wanita yang haid mandi supaya sholatnya sah. Karena tujuannya supaya sholat sah, bisa diganti dengan tayamum. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, mayoritas para ulama berpendapat, jadi kalau ada keadaan seperti itu, maka mayitlah yang paling berhak. Ya, jadi ada dua alasan. Pertama, karena itu terakhir bagi si mayit. Yang kedua, karena memandikan mayit itu Pak, mayit itu bukan untuk sholat, karena mayit sudah tidak wajib sholat. Jadi kalau memandikan mayit itu tujuannya membersihkan tubuh si mayit. Sedangkan tidak bisa dengan tanah. Kalau dengan tanah bukan bersih, malah apa? Malah makin kotor nantinya. Inilah ya. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, maka tayamum. Kita mah yang masih hidup tayamum gunakan untuk si mayit. Oke. Tayamumul marid alladhi yahsa 'ala nafsi al-hilak min istimalil ma. Bagaimana ibaratnya kalau ada orang yang sakit, ya, kalau dia menggunakan air, wah ini saya bisa mati ini karena saking dinginnya apanya. Ya, apakah dia tetap harus menggunakan air walaupun mati? Jangan. Mayoritas para ulama berpendapat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya, ya, ila anal marido ida khosya ala nafsi al hilak min istimalil ma fayajuzu lahu ayyatayam.
Jadi kalau orang yang sakit khawatir ya akan terjadi kematian jika dia menggunakan air karena mungkin saking dinginnya, ya maka tidak boleh apa? Tidak boleh mandi, dia bertayamum. Ya, dia bertayamum. Nah, kenapa? Kalau dipaksakan mandi, Pak, aduh ini dingin banget saya ini. Tapi biarin aja lah, walaupun saya mati, tapi ini kan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Tetap aja dia mandi, Pak. Dok mandi, akhirnya bener mati, Pak. Bunuh diri ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Jadi karena Islam ini kan mudah, Iwan Fillah. Allah sudah memberikan rukhsah, keringanan. Kalau kita tidak bisa menggunakan air atau nanti khawatir kalau menggunakan air akan terjadi banyak kan kematian karena saking dinginnya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan itu termasuk orang bunuh diri. Ya, termasuk bunuh diri. Bisa dipahami? Ya. Begitu juga ya. Nah, orang yang sakit banyak, kalau mati sih enggak. Tapi kata dokter ini tidak boleh terkena air. Kalau kena air nanti sembuhnya bisa lama. Nah, ini juga boleh kita melakukan tayamum. Jangan memaksakan menggunakan air. Ya. Kemudian Iwan Fillah, bagaimana kalau ada luka? Ya, ada luka nih ya. Man kanat bihi jarahun, pamada yaf'al. Bagaimana kalau ada orang yang di tubuhnya ada luka? Apa yang harus dia lakukan? Nah, Iwan Fillah, hal yujma'u bainal asli wal badil, apakah seperti tadi? Kebanyakan kita biasa mandi dulu atau wudhu dulu, lalu yang ada lukanya dilewat. Nah, yang ada lukanya nanti tayamum. Nah, begini Iwan Fillah. Jadi ya, kesimpulannya bahwa kalau di dalam tubuh, anggota tubuh atau anggota wudhu ya ada luka, kalau terkena air nantinya bisa mati atau bisa lama sembuhnya, ini tidak boleh kita mandi atau wudhu, langsung tayamum saja. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis ya, riwayat Imam Abu Dawud, Daruqutni, Baihaqi dan yang lainnya, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini. Yaitu disebutkan ya dalam hadis dari Jabir, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun, ya. Jadi kami keluar dalam suatu safar, lalu salah seorang di antara kami ada yang terkena batu di kepalanya, Pak. Jadi kepalanya terkena batu, akhirnya dia luka, ya. Jadi kepalanya luka, terkena batu. Summah talama, lalu ya si sahabat yang kepalanya terkena batu ini sehingga luka berdarah, dia mimpi basah. Ya, dia mimpi basah. Faqala li ashabi, lalu dia bertanya ke teman-temannya, hal tajiduna li rukhsah bitayamum? Dia bertanya, apakah kalian mendapatkan dalil bahwa aku boleh tayamum? Nah, ini dia tuh yang bertanya ke teman-temannya, nih saya ini mimpi basah ini, tapi kalau mandi ini kepala saya luka. Nah, dia tanya ke teman-temannya, menurut kalian, bahasa kita bahkan, menurut kalian saya boleh nggak tayamum? Jawabannya, qalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru alal ma. Kami tidak mendapatkan rukhsah untukmu karena kamu masih bisa menggunakan air. Artinya nggak boleh tayamum. Kalau bahasa kita, ente tetap harus mandi. Pagtasala, akhirnya dia mandi. Begitu mandi pamata, meninggal, Pak.
Ya, begitu mandi meninggal. Falamma qadimna ala Nabi sallam akhbara bidzalik. Begitu sahabat-sahabatnya sampai di hadapan Nabi, sahabatnya menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Nabi bersabda, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah ya melaknatnya. Ala sa'alu idalam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya kalau kalian tidak tahu? Fa inna syifa'al as-su'al. Obatnya tidak tahu itu bertanya. Nah, ini Pak ya. Nah, kalau kalian tidak tahu, kenapa tidak bertanya? Obatnya tidak tahu apa? Bertanya. Lalu kata Nabi, inna makana yakfihi ayat tayamam. Sesungguhnya cukup bagi dia bertayamum. Nah, ini ikhwatillah ya. Jadi kalau banyak ada orang yang luka tadi adalah apa? Boleh. Begitu juga Pak, kalau kita banyak jalan-jalan Pak ya, jalan-jalan ke suatu tempat, ternyata di tempat itu dingin sekali. Apalagi kalau bapaknya ke daerah Garut, ke daerah Cikajang sana Pak, di musim dingin. Waduh, dinginnya luar biasa. Ya. Nah, waduh, ini saya kalau memaksaan mandi ini kayaknya bisa sakit ini. Boleh tayamum? Ntar dulu. Kalau airnya masih bisa digodok dulu airnya. Tidak boleh tayamum. Ya, digodok air bisa supaya kita mandinya pakai air hangat atau wudunya pakai air hangat. Kalau masih bisa airnya digodok sehingga kita wudu atau mandi pakai air hangat, tidak boleh tayamum. Bukankah makruh kalau kita menggunakan air hangat? Jangan salah Pak, air hangat yang dimakruhkan itu air yang berada di tempat yang berkarat dan terkena panasnya itu terkena sinar matahari. Umpamanya di depan rumah kita punya drum. Nah, airnya drum ini penuh dengan air hujan, kemudian panas sehingga air yang ada di drum itu panas terkena sinar matahari. Itu makruh hukumnya karena bisa menimbulkan penyakit. Adapun kalau air yang hangatnya itu karena digodok, tidak makruh, boleh. Nah, kalau digodok juga tidak bisa, kompornya gak ada, umpamanya kan, apinya gak ada, baru boleh tayamum. Dalilnya apa? Nih dalilnya apa? Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Yaitu dari Amr bin Al-As, lama ba'asa fi gudwati datas salasil. Ketika Amr bin Al-As ditugaskan pada perang Datus Salasil. Qala, Amr bin Al-As berkata, ihtalamtu fi lailatin baridah syadidatil barudah. Saya mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Ya, pada malam yang sangat dingin. Pas waktu ini tasaltu an ahlak. Saya khawatir kalau saya mandi saya bisa sakit atau bahkan saya bisa mati saking dinginnya. Fatayamamtu, lalu saya bertayamum. Summa sholaitu bi ashabi salat subuh, lalu saya ngimamin salat subuh ya bersama sahabat-sahabatku salat subuh. Falamma qadimna ala Rasulullah dakaru dalik. Begitu sudah pulang, mereka sudah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat-sahabat cerita kepada Nabi bahwa Amr bin Al-As dia mandi junub tidak mandi. Ya, mimpi junub tidak mandi, tapi dia tayamum dan dia sholat subuh ngimamin kami. Faqala, langsung dipanggil ya Amr bin Al-Asnya oleh Nabi. Dan kata Nabi, ya Amr, shallaita bi ashabik wa anta junub? Apakah kamu ya memimpin sholat dengan sahabat-sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub? Kamu tidak mandi? Fakultu, saya menjawab,
Benar, kalau bahasa kita, benar ya Rasulullah, saya tidak mandi, tapi saya hanya tayamum. Kenapa? Dakartu qaula ta'ala, saya ingat firman Allah. Apa kata Allah? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kalian. Patayamamtu, maka aku tayamum. Summa sholaitu, lalu saya sholat. Bagaimana setelah mendengar itu? Padhohika salam, Rasul tertawa. Itu ya. Hanya Rasul pun tertawa mendengar alasan Amr bin Al-As tidak mandi. Walam yakul syai'an, Nabi tidak mengatakan apa-apa, tidak berkomentar Nabi. Berarti menyatakan Nabi apa? Nabi setuju. Ini namanya adalah hadis takririyah atau sunnah takririyah. Ya, sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu Isya. Silakan untuk mengumandangkan adzan. Ada pertanyaan? Silakan. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya ini belum selesai ya, karena bab tayamum insya Allah satu kali kajian lagi kita selesai. Tapi baiklah, batalnya tayamum kalau tayamumnya karena tidak ada air, ya. Kalau tayamumnya karena tidak ada air, maka ayo kita tayamum. Setelah tayamum air ada, maka batal otomatis tayamumnya, ya, otomatis batal. Yang kedua, batal tayamum dengan segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Apa yang membatalkan wudhu, maka itu pun membatalkan tayamum. Itu ya. Nah, kemudian, nah itu aja. Jadi kalau tayamumnya karena tidak ada air, begitu air ada, otomatis tayamumnya batal. Yang kedua, yang membatalkan tayamum, segala sesuatu yang membatalkan wudhu, maka membatalkan tayamum. Yang kedua, pendapat yang kuat bahwa tayamum bisa digunakan untuk beberapa kali sholat, tidak ada bedanya dengan wudhu. Karena hadis yang menyebutkan bahwa satu tayamum hanya untuk satu kali sholat, itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Dan insya Allah akan kita bahas ya di bulan yang akan datang. Nanti lebih jelas lagi, nanti dalil-dalilnya akan dijelaskan. Tapi secara singkat bahwa satu tayamum selama belum batal bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Jadi tidak ada bedanya dengan wudhu. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi terkait dengan junub mandi janabah dengan obat. Itu kan kalau kita kan ada kotoran air mani di sini ya. Kotoran mani itu apakah kita langsung bertayamum atau membersihkan dulu semua kita yang lagi kemaluan pasti ada apa kan? Iya. Kalau air apa kan? Iya. Iya. Pertama. Yang kedua, kalau kita mengadari dan bertayamum misalkan kemudian dalam waktu yang dekat tiba-tiba akhirnya ada apakah kita mengulang untuk bertoharoh dan sholatnya atau tidak dalam waktu yang berdekatan untuk karena air tiba-tiba kita sudah bertayamum dan sholat tiba-tiba dalam kemudian air ada. Iya. Iya. Terakhir pengganti air itu tisu basah bisa nggak tisu basah atau ada tisu basah yang itu tuh kalau kita buat duduk berjemur tangan itu bisa atau tidak tisu basah itu untuk berduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan yang pertama sudah dibahas dalam adab-adab mandi. Jadi kalau Nabi SAW mandi itu pertama beliau adalah mencuci kedua telapak tangannya dulu, yang kedua Nabi mencuci kemaluannya. Nah, dan bagian tubuh yang terkena air mani. Ya, jadi kalau air maninya belepotan, nah jadi bukan hanya kemaluan, tapi cuci setiap bagian tubuh yang terkena air mani. Nah, setelah itu baru berwudu. Ya, itu adabnya. Nah, yang kedua, ini pernah terjadi dulu di kalangan sahabat. Ada dua sahabat yang dia ada dalam perjalanan. Nah, kemudian datanglah waktu sholat. Mereka mau wudu, tidak ada air. Akhirnya mereka bertayamum. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka mendapatkan air, dan waktu sholat masih ada. Yang satu sahabat mengulang lagi, dia berwudu dan dia mengulang sholatnya. Tapi yang satu sahabat tidak mengulang, ya, tidak mengulang. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, lalu diceritakan ke Rasulullah. Setelah Rasul mendengar, Rasul bersabda kepada orang yang mengulang sholatnya, kamu mendapat 2 pahala. Rasul bersabda kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, faqad asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Mana yang lebih utama? Mengulang apa tidak? Rasul bersabda kepada orang yang mengulang, kamu dapat 2 pahala. Kamu dapat 2 pahala. Rasul bersabda kepada orang yang tidak mengulang, faqad asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, mana yang lebih kuat, mengulang atau tidak? Mengulang, karena dapat 2 pahala. Tapi yang sesuai sunnah, ya, yang lebih utama tidak mengulang. Yang sesuai sunnah pahalanya 3. Ya, nah, yang mengulang pahalanya 2. 1 pahala dari sholatnya, kedua pahala dari intihannya. Cuma intihannya salah. Nah, yang sesuai dengan sunnah 1 pahala dari sholatnya, 2 pahala dari intihannya, 3 pahala dari benernya. Karena dalam hadis disebutkan, al-hakimu idan tahada fa asaba falahu ajrani fa'in atau apalahu ajrun wahidun. Apabila seorang hakim ijtihad, jika benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala. Pahala dari ijtihadnya saja. Nah, jadi yang lebih utama tidak mengulang, karena pakon asabta sunnah, 3 pahalanya, jangan salah. Yang terakhir, ya, jadi yang disebut dengan so'id, ya nanti akan dijelaskan lagi. So'id itu bukan tanah, tapi so'id itu kullu ma fi wajhil ar, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu namanya so'id. Baik tanah, baik batu, baik kayu, ya, bahkan dinding. Rasulullah pernah waktu sakit, Nabi menempelkan tangannya ke dinding rumahnya, lalu Nabi mengusapkan ke wajah dan telapak tangannya. Itu so'id. Ya, ya, itu kan maksudnya. Kemudian tisu basah untuk wudu, bukan tayamum, sah tidak? Tidak sah. Karena dalam Quran itu goslu, bukan mashu. Beda. Ya, kalau goslu, air itu harus takotur, harus mengalir dengan sendirinya. Tidak boleh basah karena diusap-usap. Kalau basahnya diusap-usap itu namanya mashu. Nah, sedangkan yang Allah perintahkan fagsilu wujuhakum, bukan pamsahu wujuhakum. Nah, kalau pamsahu boleh, tapi karena Allah merintahnya fagsilu, harus dicuci bukan diusap. Jadi tisu basah untuk wudu tidak sah.
begitu ya. Nah kalau ada tisu basah nggak usah pakai tisu basah, tayamum aja langsung gitu ya, karena perintah dalam Al-Qur'annya fagsilu bukan famsahu. Oke, sudah cukup ya ibadillah. Oh masih ada satu lagi. Yang tadi yang pertama, yang jadi pertanyaan pertama tadi, kalau kita air nggak ada air, tapi ini sperma kita air mani masih nempel di sini, apa kita langsung bertayamum? Oh tadi begitu ya. Apakah membersihkan dulu ini? Ya, ya dibersihkannya nggak pakai apa, kan tidak ada air. Ini pakai kain gitu gimana? Ya, kalau kering atau apa bisa aja. Yang kedua, kalau toh tidak dibersihkan, air mani itu tidak najis. Ya, air mani tidak najis. Air mani sederajat dengan ludah, sederajat dengan dahak, tidak najis. Karena kalau air mani najis, berarti kita semua diciptakan dari barang yang najis kita ini ya gitu. Jadi air mani itu tidak najis. Seandainya umpamanya masih nempel kemudian langsung tayamum, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tadi kita mau merujuk ke dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, nah berarti bersihkan sesuai dengan kemampuan. Kalau masih basah bisa dilap pakai apa aja. Kalau kering mungkin bisa bisa ya benar, bisa dilap pakai tisu basah tadi ya. Nah artinya kalau masih ada alat untuk bersihkan, bersihkan dengan cara apapun. Tapi seandainya tidak pun tidak apa-apa, karena air mani itu tidak najis ya. Oke ibadillah, insyaallah pembahasan tayamum nanti satu kali kajian lagi insyaallah selesai ya. Nah kita sampai di sini, kita mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna